Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Mizan Arman. Dan dalam kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita mistis pendakian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu, dilancarkan rizkinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diangkat dari pengalaman seorang remaja berusia 19 tahun yang merasa hidupnya sendirian karena kedua orang tuanya hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Sejak kecil dia selalu diperlakukan tidak baik oleh mama papahnya. Bahkan dia sering dipukul jika melakukan kesalahan layaknya anak kecil. Hingga akhirnya dia menghabiskan hari-harinya bersama pria lain yang bukan kekasihnya. Dan malam tahun baru pun dia menghabiskan waktu bersama dengan kekasih gelapnya di Gunung Cermai tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya dan kekasihnya yang sudah 2 tahun menjalin hubungan serius. Namun tak disangka, banyak kejadian-kejadian janggal yang mereka alami di Gunung Cermai. Simak terus yuk ceritanya. Semoga banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini. Perkenalkan, namaku Gadis. Usiaku baru saja menginjak 19 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang cukup berada. Papa dan mamaku adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal. Meski kehidupanku terbilang serba ada, tapi aku tidak mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya dari kedua orang tuaku. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang ada waktu untukku. Bahkan mereka tidak tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Aku hanya ingin merasakan seperti teman-teman sekolahku yang sering berkumpul bersama kedua orang tuanya meski kondisinya sederhana. Berbeda denganku yang hidup dengan serba berkecukupan. Berapapun uang yang aku minta selalu dituruti oleh mama papaku. Namun aku hanya ingin perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya dari mereka. Hingga akhirnya aku jatuh ke lubang yang salah. Setiap malam aku selalu berkeliaran dengan teman-teman priaku. Ya, aku memang lebih banyak memiliki teman pria dibanding wanita. Karena hanya mereka yang bisa mengerti apa yang sedang aku rasakan saat ini. Hingga suatu malam, aku memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua dan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahku. Pikiranku sedang kacau saat aku mendengar papa dan mama bertengkar hebat malam ini. Yang mereka perdebatkan hanyalah soal kerja, dan kerja. Tak pernah sedikit pun mereka mengerti bahwa aku sungguh merindukan kasih sayang mereka. Aku seperti hidup sendirian di kota ini. Dengan siapa aku mengadu keluh kesah ini, dan dengan siapa aku bisa bersandar. Dengan bercucuran air mata dan perasaan yang berkecamuk, kulangkahkan kaki diam-diam dari jendela kamarku yang terletak di lantai 2. Aku ingin mencari udara segar walau hanya sejenak saja malam ini. Setidaknya beban yang aku rasakan bisa lebih berkurang. Badanku terjatuh di rerumputan dengan jarak yang cukup tinggi. Tapi aku tak putus asa. Aku akan kabur dari rumah ini agar mama dan papa lebih leluasa untuk bertengkar lagi. Kehadiranku pun sepertinya tidak ada artinya untuk mereka. Dari kecil, aku tak pernah dianggap oleh mereka. Bahkan aku sering dipukul dan diomeli oleh mama karena kenakalanku di masa kecil. Setiap aku teringat momen itu, air mataku tak bisa lagi terbendung. Aku seperti anak yang terbuang dalam keluargaku. Aku hanya menanggung kesedihan ini sendirian.
Saat aku hendak keluar dari pintu belakang, tiba-tiba satpam yang menjaga rumahku seperti mendengar gerakanku. Dia berjalan sambil menyorotkan lampu senter ke sekeliling halaman rumahku yang luas. Dengan jantung yang berdetak kencang, aku bersembunyi di bawah pohon hias yang tertata rapi di sepanjang tembok pagar rumahku. Ya Tuhan, semoga si Mamang tidak melihatku. Batinku ketakutan. Sesekali mataku terpejam menahan rasa takut. Sekujur tubuhku gemetaran. Namun beberapa menit kemudian, Mamang berlalu ke arah samping mengelilingi rumahku. Dengan gerakan yang cepat, aku berlari sekencang-kencangnya keluar dari gerbang rumahku dengan berbekalkan satu tas baju dan uang yang cukup untuk persediaan makan beberapa hari mendatang. Aku berlari melewati rumah-rumah elit yang berada satu komplekan dengan rumahku. Iya, perumahan ini memang khusus orang-orang yang kaya raya dan memiliki usaha yang sudah berkembang. Namun kehidupan di komplek ini terlalu individualis hingga seakan tak memperdulikan satu sama lain. Saat aku sedang menunggu angkutan umum, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di hadapanku. Lalu suara pria dari dalam memanggil-manggil namaku. Dis, gadis, kamu sedang apa di sini malam-malam? Masuk sini. Pintu mobil terbuka dan aku melihat sosok laki-laki yang usianya jauh di atasku. Mungkin bisa dikatakan seusia papaku sekitar 40 tahunan. Namun wajahnya begitu tampan dan badannya pun tinggi berisi serta penampilannya sangat keren. Iya, aku sering bertemu dengannya di sebuah diskotik hingga kami cukup akrab dan sering menghabiskan waktu hingga larut malam. Mau kemana kamu, Dis? Cewek secantik kamu itu bahaya malam-malam keluyuran sendirian pula. Tanya Om Dimas. Iya, aku memanggilnya Om sesuai dengan usianya. Aku pusing Om di rumah. Papa sama Mama selalu saja ribut dan gak pernah sama sekali memperhatikanku. Aku ingin mencari udara segar Om. Aku bosan di rumah. Jawabku sambil mengusap air mata yang membasahi pipi. Ya sudah, ikut Om saja ya. Kebetulan besokan sudah di penghujung tahun. Om ada acara party loh sama rekan-rekan Om. Wah, seru dong Om. Party kemana tuh Om? Om mau camping di Gunung Cermai. Kalau kamu ikut pasti makin seru deh. Nanti kita pesta di puncak Cermai. Duh, aku mau ikut dong Om. Oke, nanti kita ngecamp bareng ya di puncak sambil masang kembang api. Asik, makasih ya Om. Mobil Om Dimas melaju begitu kencang ke sebuah apartemen miliknya. Ya, dia memang seorang pengusaha di kota ini dan menurutnya bahwa ia kenal dengan papaku, namun tidak pernah bekerja sama, hanya sebatas kenal nama dan sekilas pernah bertemu. Aku tak tahu Om Dimas sudah memiliki istri atau belum. Namun yang aku tahu bahwa dia sering keluyuran sendiri, tidak pernah terlihat membawa wanita. Entahlah. Gadis, malam ini kamu istirahat di apartemen Om saja. Besok pagi kamu harus lebih fresh karena kita akan nanjak Gunung Cermai. Kamu pasti belum pernah kan nanjak gunung? Belum pernah Om. Dulu pacarku hanya mengajakku ke kaki gunung saja Om, karena kami belum berpengalaman nanjak ke puncak. Oh, kamu sudah punya pacar, Dis? Tiba-tiba pandangan Om Dimas berbeda saat mendengar aku tak sengaja menyebut pacar. Ya, aku memang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seorang pria yang bernama Rangga. Hanya saja kami berstatus LDR karena saat ini ia sedang kuliah di luar kota. Namun dia tidak tahu malam ini aku kabur dari rumah.
Jika ia tahu, pasti ia akan memarahiku habis-habisan. Pacarku jauh, Om. Kami ketemu hanya sebulan sekali karena dia sedang kuliah di luar kota. Tapi setahun lagi dia lulus dan katanya sih berniat mau melamarku. Tapi entahlah, aku yakin Mama sama Papa tidak akan menyetujui hubungan kami karena Rangga hanya berasal dari keluarga miskin. Papa sering memarahiku, Om, agar tidak menjalin hubungan dengan pria yang tidak sederajat. Oh, gitu. Ya sudah, kamu istirahat dulu saja agar besok lebih fresh. Om mau pesan makanan dulu buat kamu. Kamu mau makan apa malam ini? Apa saja, Om. Makasih ya, Om, sudah baik sama gadis. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Om tampan itu langsung mengusap-usap rambutku sambil tersenyum manis, lalu keluar dari kamar ini. Dengan cepat, aku langsung membereskan pakaianku yang akan dibawa besok. Aku sudah tak sabar ingin sekali melihat keindahan alam dan bisa menghabiskan waktu malam tahun baru di puncak gunung. Seumur-umur, aku tak pernah sama sekali mencari hiburan ke puncak gunung. Tempat yang sering aku datangi hanyalah diskotik, hanya sekedar mencari hiburan semata. Meski aku wanita liar, tapi aku masih bisa menjaga kesucianku. Usai mandi dan handuk yang masih terlilit di tubuhku, tiba-tiba ponselku berdering dan benar saja Mas Rangga yang menelponku berkali-kali hingga 10 kali panggilan tak terjawab. Halo, kamu kemana sih, Dek? Lama sekali angkat teleponnya. Habis mandi, Mas. Ada apa? Besok aku pulang dan aku ingin mengajakmu jalan-jalan di malam tahun baru. Seketika jantungku berdetak lebih kencang. Aku bingung harus menolaknya dengan cara bagaimana. Dek, kok diam saja sih? Kamu ada di mana sekarang? Kenapa kedengarannya berisik? Ya, suara Om Dimas yang sedang berbicara di luar kamar dengan pelayan yang mengantarkan makan malam itu terdengar oleh Mas Rangga, pacarku. Mas, aku tidak bisa. Aku sedang berlibur di rumah saudara di kampung. HP-ku lowbat, Mas, mau mati nih. Tut. Seketika ponsel langsung kumatikan total. Aku takut rencanaku untuk ke puncak gagal hanya karena kepulangan Mas Rangga. Meski sebenarnya hatiku tidak tenang sudah menolak ajakan Mas Rangga yang hampir sebulan lebih tidak bertemu. Tapi apa boleh buat? Aku sudah terlanjur penasaran dengan sensasi pesta tahun baru di puncak gunung. Om, jangan masuk dulu. Aku mau pakai baju dulu, Om. Aku berteriak kencang dan mengumpat di balik lemari baju sambil memegang kencang handuk yang masih melilit di tubuhku. Aku hanya menampakkan kepalaku ke arah Om Dimas yang ternyata sudah membuka pintu kamar ini dengan perasaan yang tak karuan. Om, keluar dulu dong. Aku pakai baju dulu, Om. Pintaku dengan suara terbata-bata. Namun Om Dimas justru mengunci pintu apartemen ini dengan senyum manis yang membuat tubuhku menggigil ketakutan. Om, mau ngapain, Om? Tanyaku histeris dengan suara yang terbata-bata saat melihat Dimas melangkah mendekatiku. Om, please, jangan mendekat. Suaraku terbata-bata, namun Om Dimas seperti tak mengindahkan ketakutanku. Ia justru membelai tubuhku dengan penuh kelembutan, hingga aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuhku lemah tak berdaya saat Om Dimas terus-terusan mencumbuiku dengan lihai. Om, jangan Om,
Aku tak mau, Om. Desaku pelan di telinga Om Dimas yang semakin menjadi-jadi memperlakukanku di malam yang dingin ini, hingga akhirnya aku terbuai dalam kehangatan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Gadis, kamu sungguh cantik. Izinkan Om untuk memilikimu sepenuhnya, dan Om berjanji akan menikahimu. Malam ini kita habiskan waktu berdua, dan besok kita akan happy-happy lagi di puncak gunung. Suara Om Dimas terdengar begitu lembut sambil memeluk erat tubuhku yang masih dililitkan oleh handuk sebatas lutut. Hidung mancung kami seakan saling bersentuhan seperti tak ada jarak sama sekali. Perlahan rambut lurus dan panjangku dibelai lembut olehnya, hingga sekujur tubuhku bergetar hebat. Rasa ini tak pernah aku rasakan sebelumnya. Bahkan aku merasakan kenyamanan dan ketenangan hidup yang luar biasa, hingga aku pasrah apapun yang Om Dimas lakukan malam ini denganku. Semua beban yang ada di pundakku seakan hilang sekejap saat Om Dimas meletakkan tubuhku di kasur yang begitu nyaman dan wangi, hingga akhirnya dia membuka handuk yang menutupi setengah tubuh indahku. Ya, aku memang wanita liar, dan dari dulu aku mencoba untuk menahan-nahan ego ini setiap kali ada pria yang mencoba untuk mengajakku kencan di diskotik. Aku berusaha sekuat tenagaku agar tidak menyerahkan kesucianku kepada siapapun. Namun malam ini entah mengapa Om Dimas begitu romantis dengan memperlakukanku begitu baik dan lembut. Wajah tampannya tak akan menyangka bahwa usianya sudah mencapai 40 tahun. Om, cukup Om. Aku tidak ingin sekarang Om. Nanti saja kalau kita sudah menikah. Ucapku lemas seakan hasrat ini tak mampu lagi untuk dibendung. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Om Dimas terus-terusan mencumbuiku hingga akhirnya aku begitu pasrah menyerahkan satu-satunya kesucianku yang selama ini aku jaga. Seketika beban dan kesedihan yang aku rasakan selama ini sekejap hilang begitu saja. Desahan demi desahan begitu membuatku merasakan kenikmatan yang luar biasa. Gadis, Om sangat mencintaimu. Terima kasih sudah mengizinkan Om malam ini untuk merasakan kenikmatan ini. Kamu sungguh luar biasa, sayang. Aku sudah tak bisa lagi berkata-kata. Tubuhku lemas tak berdaya hingga tak terasa aku terlelap tidur. Namun aku masih merasakan Om Dimas terus-terusan mencumbuiku dan berkali-kali menyalurkan hasratnya. Padahal sudah tidak ada perlawanan sama sekali dariku. Ya, aku pasrah dan aku pun menikmatinya. Pagi tiba, aku disambut dengan penuh kehangatan oleh Om Dimas. Dan baru kali ini tubuhku terasa begitu segar, seakan lembaran baru kumulai hari ini. Aku tak mengingat sama sekali bagaimana paniknya kedua orang tuaku saat tahu aku tidak ada di kamar. Atau mungkin mereka belum pulang ke rumah dan tidak membuka kamarku. Entahlah. Ponsel sengaja ku tinggal di apartemen Om Dimas, dan kami siap melangkahkan kaki untuk menuju ke Gunung Ciremai menggunakan mobil mewah miliknya. Sayang, pakaianmu masukkan saja ke dalam tas kerilku. Biar nanti aku saja yang membawanya. Ucap Om Dimas yang sekarang memanggilku dengan sebutan sayang, dan aku disuruh untuk memanggilnya Mas saja agar terdengar lebih enak. Oh iya Mas. Saat aku memasukkan pakaianku ke tas gunungnya, tiba-tiba aku menemukan ada sebuah pil kecil berwarna putih. Aku tak tahu pil tersebut pil apa. Dan aku pun menemukan ada alat kontrasepsi yang sengaja Mas Dimas bawa. Dengan polosnya, aku langsung bertanya, "Mas, ini pil apa?"
Dan alat kontrasepsi ini untuk apa? Tanyaku dengan perasaan berkecamuk. Ini pil untuk penenang saja, agar otakku jauh lebih fresh saat muncak. Lalu alat kontrasepsi ini untuk teman-temanku. Aku disuruh bawa. Ya, kamu kayak tidak tahu bujangan saja. Jawabnya sambil tertawa manis. Oh, berarti hatiku lega, ternyata Mas Dimas itu benar-benar masih bujangan dan aku tidak salah jika menjalin hubungan serius dengannya. Masa bodoh dengan Mas Rangga yang terlalu kalem untukku. Biarkan dia mencari wanita lain yang lebih baik dariku. Ayo kita berangkat sekarang, teman-teman Mas sudah menunggu nih. Ayo Mas. Mobil mewah ini melaju dengan cepat menuju ke base camp di mana tempat nongkrong Mas Dimas dan teman-temannya yang terletak tak jauh dari apartemen ini. Dari kejauhan aku melihat ada sebuah mobil mewah yang sedang diduduki oleh pria-pria matang seperti Om Dimas ini. Hanya ada dua wanita seksi yang berambut pendek dan memakai celana ketat berdiri tegak di samping mobil mewah tersebut. Mas, itu teman-teman kamu yang mau ikut ke Gunung Ciremai? Tanyaku sambil menatap ke arah mereka. Iya, mereka sahabat terdekatku. Kamu tunggu dalam mobil ya, aku kesana bentar. Iya mas. Ternyata yang ikut mendaki hanyalah teman prianya, sedangkan wanita itu justru hanya mengantar saja. Ada 4 orang pria yang ikut termasuk Om Dimas. Jadi total yang muncak ada 5 orang termasuk aku. Mas, kok teman-teman cewek mas gak ada yang ikut sih? Masa aku cewek sendirian mas? Tanyaku ketakutan. Mereka ikut tapi nyusul belakangan. Kamu jangan takut ya. Nanti di sana banyak cewek kok. Lagi pula kan ada mas yang jagain. Jawabnya sambil mengusap rambutku. Hatiku cukup lega saat mendengar penjelasan Om Dimas. Tanpa menunggu lama-lama, akhirnya kami berlima langsung berangkat menggunakan mobil mewah milik Om Dimas. Dengan perasaan yang tak karuan sambil merasakan rasa nyeri di organ sensitifku, aku mencoba untuk menikmati setiap pemandangan indah di sepanjang jalan menuju ke Gunung Ciremai. Om Dimas selalu saja memandangku dengan senyum manisnya seperti tahu ada rasa takut yang menghampiriku hingga akhirnya pikiranku pun jauh tenang saat dia memegang tanganku sambil mengendarai mobil mewahnya. Senyum dong sayang, masa cemberut saja sih? Kamu tambah cantik kalau lagi senyum. Om Dimas mencoba meledekku sambil menggombaliku hingga aku bisa menarik nafas lega. Ada saja kelakuan Om Dimas yang membuatku tersenyum. Saat perjalanan sudah memasuki jalan berlika-liku, tiba-tiba aku seperti mendengar suara mama memanggil-manggil namaku sebanyak 3 kali. Gadis, gadis, gadis. Ah, mungkin hanya halusinasiku saja. Mana mungkin mama peduli denganku. Aku kabur dari rumah pasti membuatnya senang kok. Aku tak lagi jadi beban mereka. Biarkan aku hidup bebas. Biarkan aku meluapkan beban ini bersama dengan orang yang benar-benar menyayangiku. Ye, kita sudah sampai. Teriak teman Om Dimas seketika membuyarkan lamunanku. Dengan perasaan yang terkagum-kagum, aku menatap ke sekeliling yang begitu asing. Itu Gunung Ciremai mas,
Tanyaku dengan mata membulat. Iya sayang, itu Gunung Ciremai. Keren kan? Gimana, kamu suka nggak? Tanya Om Dimas. Iya, keren banget. Tapi aku mana bisa nanjak gunung setinggi itu, Mas? Jawabku sambil menghela nafas. Tenang, nanti aku bantu kok. Lalu kita beristirahat sekaligus melakukan simaksi di base camp. Selain memeriksa perlengkapan yang dibawa, kami juga diperiksa kesehatan secara fisik. Tak ada masalah apapun dan diizinkan untuk nanjak gunung meski dalam hati ada rasa takut. Tapi aku yakin karena ada Mas Dimas yang pasti selalu menjagaku di sana. Tanpa menunggu waktu lagi, kami segera melakukan pendakian ini karena berharap kami bisa merayakan malam tahun baru di atas puncak. Meski bagiku mustahil untuk mencapai puncak, tapi setidaknya aku bisa meluapkan semua beban dalam pikiranku dengan berteriak di atas Gunung Ciremai ini. Cuaca siang ini bisa dikatakan cukup cerah. Sinar matahari masih menembus lokasi base camp, namun disertai kabut yang masih turun menyelimuti. Udara pun begitu terasa dingin hingga aku mengenakan jaket tebal dan celana panjang. Rambutku diikat kencang dengan mengenakan topi berwarna hitam dan sebuah tas ransel berwarna merah yang berisi hanya makanan dan alat makeup saja. Semua pakaianku ada di tas keril Mas Dimas dan dia yang membawanya. Begitu baiknya Mas Dimas denganku semakin membuat hatiku berbunga-bunga. Setelah melaksanakan doa bersama, pendakian dimulai dari Cibunar menuju ke pos 1. Ya, kami melakukan pendakian ini melalui via Linggarjati. Aku tidak tahu dan tak pernah mendengar jalur tersebut karena memang aku masih sangat awam dengan pendakian gunung. Berbeda dengan Mas Dimas dan kawan-kawannya yang terlihat begitu ahli dalam dunia pendakian. Kami melewati gerbang Cibunar, memasuki sebuah trek berupa tanjakan batu yang menurutku cukup melelahkan. Kebetulan posisi Mas Dimas berada di urutan terakhir dan aku berada di depan Mas Dimas agar mempermudah jika aku sudah tak kuat menanjak lagi. Pendakian ini dipimpin oleh Om Ervan yang usianya paling tua dan terlihat begitu lihai dengan pendakian ke gunung. Namun penampilannya masih terlihat seperti anak muda pada umumnya. Di sepanjang jalur menuju ke pos 1 yang semakin menanjak hingga membuat lututku terasa begitu lemas. Namun mereka terlihat begitu bersemangat sambil tertawa dan bersendak gurau. Bis, gimana? Masih kuat? Tiba-tiba Mas Dimas berlari mendekatiku dan memegang erat tanganku. Nafasku sudah mulai tersedat-sedat karena treknya semakin menanjak. Kuat kok Mas, jawabku berbohong. Kalau sudah tak kuat, kita istirahat dulu saja ya. Kuat Mas. Setelah beberapa menit menanjak, akhirnya kami menemui jalan tanah yang cukup landai yang dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang begitu tinggi. Mataku tak henti-hentinya menatap ke sekeliling yang benar-benar dipenuhi oleh pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi. Tak lama kemudian saat kami menanjak di jalur landai ini, tiba-tiba terlihat ada sebuah warung gubuk. Menurut Om Ervan, bahwa warung tersebut adalah warung terakhir di jalur pendakian Ciremai via Linggarjati ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa di atas sana tidak akan ada warung yang menjual makanan dan minuman lagi. Jika persediaanku habis, nanti bagaimana ya di atas sana? Batinku ketakutan. Ya,
Aku memang anak yang suka ngemil. Setiap ada masalah dengan orang tuaku, aku selalu menghabiskan waktu untuk makan-makan bersama teman-teman dengan memakai uang yang diberikan orang tuaku. Setelah sekian menit berlalu, kami memasuki jalur setapak yang dikelilingi oleh rerumputan yang cukup tinggi dan berbatasan langsung dengan sebuah jurang yang sangat curam hingga membuat kakiku gemetaran. "Mas, aku takut, Mas." "Nggak apa-apa, cantik. Pelan-pelan saja jalannya ya. Ada aku di belakang," jawab Mas Dimas dengan lembut. Perlahan aku melangkah pelan melewati jalan setapak yang masih begitu rapat dengan rerumputan dan aku tak berani melirik ke samping yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang. Kurang lebih 35 menit pendakian, akhirnya kami sampai di pos 1. Di sana cukup landai dan ada sebuah bangku kayu yang kami gunakan untuk duduk santai. Begitu indahnya jika aku menatap ke bawah yang dipenuhi oleh tumbuhan rimbun. Namun sayang, aku meninggalkan ponselku di apartemen Mas Dimas agar pikiranku tenang, tidak mendengar suara deringan telepon dari pacar atau kedua orang tuaku. Toh mereka tak pernah peduli denganku. "Sayang, minum dulu nih. Kamu pasti kelelahan banget ya." Tiba-tiba Mas Dimas mendekatiku sambil memberikan sebotol minum, hingga seketika membuyarkan lamunanku. "Makasih ya, Mas." Dia tersenyum manis sambil memeluk pinggangku begitu mesranya, lalu mencium kepalaku di depan teman-temannya hingga membuatku tersipu malu. Mereka pun tertawa sambil meledekku dengan kata-kata gombalnya. Namun dalam hatiku berkata, kenapa aku tak melihat ada pendaki wanita yang lewat? Hanya sekali kami berpapasan dengan pendaki cowok asal Bandung, dan itu pun mereka sudah turun usai dari puncak. Dan kini benar-benar sangat sepi, hanya ada rombongan kami saja, dan aku hanya cewek sendiri yang mendaki melalui Linggarjati. "Mas, aku malu deh. Udah gitu gak ada pendaki cewek sama sekali, Mas. Masa cuma aku sendiri sih? Aku takut, Mas." "Nggak apa-apa sayang. Justru kita lebih leluasa menghabiskan waktu berduaan di gunung bertepatan malam tahun baru. Pasti romantis banget deh. Udaranya juga dingin," jawab Mas Dimas sambil memegang pinggangku semakin kencang. Entah mengapa, aku rasanya semakin nyaman dengannya. Terlebih aku baru pertama kali melakukan hubungan suami istri itu, ya dengan Mas Dimas. Aku yakin bahwa dia adalah sosok pria yang baik yang akan menjadi pendamping hidupku nanti. Pendakian berlanjut menuju ke pos 2 dan kali ini jalurnya semakin sempit karena banyak rerumputan yang masih sangat rapat hingga mempersulit jalan kami. Tenagaku sudah cukup terisi dengan meminum sebotol air dan sehelai roti. Langkahku pun semakin semangat agar segera menikmati puncaknya Gunung Cermai bersama Mas Dimas yang begitu tampan, gagah, dan mempesona. Trek menuju pos 2 semakin menanjak, namun masih berupa tanah hingga tidak terlalu membuat kakiku lemas. Di sepanjang jalan, Mas Dimas selalu meledekku dari belakang dan aku tertawa terbahak-bahak saat Mas Dimas mencoba menggelitikan tubuhku bagian belakang hingga akhirnya tak sengaja tangan Mas Dimas menyentuh dadaku begitu sangat terasa. Hingga aku menghentikan langkah saat teman-teman Mas Dimas sudah hampir tak terlihat karena mereka jalan lebih dulu di depan. "Kamu nakal banget deh, Mas. Lepasin ih," ucapku sambil menarik tangan Mas Dimas yang masih menempel di dadaku. Namun dia justru semakin mendekatiku hingga akhirnya dia menciumi bibirku dengan begitu mesranya. Detak jantungku semakin tak karuan, namun aku begitu menikmatinya karena rasa sayang ini sudah begitu besar terhadap Mas Dimas.
Di jalur trek yang dikelilingi rerumputan dan pohon-pohon rimbun, tanganku ditarik Mas Dimas agar lebih masuk ke dalam semak belukar, dan aku bersandar di sebuah pohon rimbun dalam posisi berdiri tegak di depan Mas Dimas dengan melanjutkan adegan yang sama sekian menit hingga tertinggal jauh oleh kawan-kawan Mas Dimas. Saat Mas Dimas mulai mencumbuiku dalam posisi berdiri dengan begitu mesranya, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Sontak aku langsung mendorong tubuh Mas Dimas dan segera menyudahi perbuatan ini. "Mas, kamu dengar gak sih?" "Iya, aku dengar. Santai saja sayang, paling juga ada yang lewat di situ," jawab Mas Dimas dengan santainya sambil menunjuk ke arah semak belukar. Tak lama kemudian, suara itu sekejap hilang, lalu disusul oleh teriakan dari atas dengan memanggil-manggil nama Dimas. "Dimas? Dimas!" Sontak aku langsung menarik tangan Mas Dimas untuk menyusul rekan-rekannya yang lain yang sudah hampir sampai di pos 2. "Ayo Mas, teman-temanmu sudah teriak-teriak, gak enak sama mereka." "Tapi nanti dilanjutin lagi ya, Mas gak kuat." "Ah, kamu Mas." Kami langsung bergerak cepat menuju ke atas, menyusul mereka yang sudah menunggu kami. Teriakan mereka berkali-kali memanggil namaku dan Mas Dimas. Sekejap aku pun menghela nafas dan tak ingin menuruti hawa nafsu ini. Aku sendiri pun takut sejak mendengar suara wanita menangis, sedangkan di sini tak ada sama sekali pendaki yang lewat. Akhirnya aku bertemu juga dengan rekan-rekan yang lain yang ternyata sedang menunggu kami di atas. Wajahku memerah menahan malu karena sorot mata mereka begitu tajam menatapku dari atas sampai ke bawah dengan senyuman yang tak biasa. "Kalian kemana aja sih? Kok lama bener?" tanya Om Ervan. "Wah, jangan-jangan kalian main ya di semak-semak," ledek salah satu temannya hingga membuat semua tertawa terbahak-bahak. Aku mencoba untuk menepis segala tuduhan mereka. Aku malu, aku takut, dan rasanya aku diolok-olok mereka hingga seketika aku teringat sosok Mama. Ingin rasanya aku pulang dari gunung ini. "Tadi aku minta antar buang air Om, jadi Om Dimas mengantarku dulu sampai tertinggal jauh dari kalian." "Iya bener, tadi nyari tempatnya susah jadi kelamaan," sahut Mas Dimas sambil tersenyum. Pendakian dilanjutkan hingga akhirnya kami menemukan pos 2. Di sana tertera tulisan Kondang Amis, lalu ada pula tulisan memetik Adelwes Kesambet Nyilingga. Sejenak otakku berputar, siapa Nyilingga? Aku tak pernah mendengar kisah mistis di gunung. Seakan bagiku tidak tertarik dengan misteri-misteri seperti itu. Yang aku tahu bahwa di gunung itu indah, sejuk, dan sepi. Sangat cocok untuk menumpahkan beban pikiran yang menumpuk di kepala. Hanya sekedar melepas lelah dan menyegarkan tenggorokan, kami langsung melanjutkan pendakian menuju ke pos 3. Aku tidak tahu pendakian ini sampai berapa pos, yang pasti masih membutuhkan waktu berjam-jam. Semakin ke atas, treknya semakin melelahkan. Bahkan tanjakan bebatuan yang licin hingga sesekali kakiku terpleset. Namun Mas Dimas selalu siap siaga menolongku dari belakang. Nafasku sudah tersedat-sedat saat tiba di pos 3, yaitu Pangalap. Aku meminta untuk diberikan waktu 10 menit untuk memulihkan tenaga ini. "Om, aku lelah banget. Nafasku sesak. Aku minta waktu 10 menit untuk istirahat ya." "Iya, baiklah," jawab Om Ervan. Di pos 3 ini ada sebuah gubuk kayu dan aku mengeluarkan tikar untuk bisa meluruskan kaki dan merebahkan badan sebentar.
Tubuhku rasanya lemas sekali dan kakiku sakit. Mas Dimas memijat-mijat kakiku sambil memainkan ponselnya. Namun melihat tingkahnya yang senyum-senyum, aku jadi penasaran apa yang sudah ditonton oleh Mas Dimas. "Mas, kamu nonton apa sih? Kok senyum-senyum gitu?" tanyaku penasaran. "Kamu mau lihat? Nanti kaget lagi," jawab Mas Dimas sambil tertawa. Lalu tiba-tiba semua teman-temannya mendengar obrolan kami dan lagi-lagi membuat wajahku memerah. "Gadis, gadis, polos banget sih kamu, Dek. Kalau dikasih tahu, pasti nanti kamu pengen deh," ucap temannya, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Iya, aku paham apa yang mereka bicarakan. Mas Dimas pasti sedang menonton video kotor yang tak jauh dari itu. Entah mengapa tiba-tiba perasaanku semakin tak tenang berada dalam situasi ini, hingga akhirnya aku merengek untuk meminta pulang. "Aku mau pulang saja tolong antarkan aku, Mas." Ya, baru begitu saja udah ngambek. "Gadis, gadis, kau ini," sahut salah satu temannya. "Aku ingin pulang, Mas," jawabku sambil menitikkan air mata. "Jangan takut ya sayang, bentar lagi kita mendirikan tenda kok. Katanya mau pesta tahun baru di gunung sama aku." Lagi-lagi aku termakan oleh rayuan Mas Dimas, hingga akhirnya aku dipeluk dengan penuh kehangatan. Dan teman-teman Mas Dimas melihatku dengan sorot mata yang mengerikan sambil tersenyum aneh, hingga detak jantungku semakin tak karuan. Iya, aku hanya berlindung dengan Mas Dimas, hanya dia yang menjagaku saat ini. Pendakian dilanjut lagi menuju ke pos 4 di mana treknya sudah sangat melelahkan. Hampir sepanjang jalur adalah sebuah tanjakan yang sangat ekstrim. Jalan setapak yang dipenuhi oleh bebatuan membuat lututku lemas dan nafasku tersedat-sedat. Dari kejauhan, aku melihat ada sebuah pohon yang sangat rimbun dan membentuk seperti sebuah terowongan. Pohon-pohonnya merunduk, membuat sebuah terowongan yang begitu menyeramkan. Saat hendak memasuki terowongan tersebut, aku mencium aroma melati yang sangat menyengat. Namun aku berusaha untuk berpikir positif, bahwa harum melati itu hanyalah berasal dari dedaunan yang tumbuh di sekitar hutan ini. Perlahan, kami memasuki terowongan pohon ini sambil bersenda gurau sambil tertawa. Aku melihat bahwa mereka semua adalah tipe orang yang sangat santai dan bahkan setiap bercanda selalu menggunakan kata-kata kotor. Mungkin benar kata orang bilang bahwa pergaulan di kota itu parah. Meski usia mereka sudah bukan remaja lagi, tapi tingkah laku mereka sama saja seperti remaja yang masih mencari jati diri. Aroma melati menghilang saat kami sudah keluar dari pohon rimbun tersebut. Hatiku sudah cukup lega, meski kaki ini semakin sakit karena masih harus menanjak lagi. "Gadis, gimana? Masih kuat?" Tiba-tiba Om Ervan berteriak dari atas. Tanpa jawaban sepatah kata pun, aku hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah lesu karena memang aku sudah tak kuat lagi. "Van, kita ngecamp di pos 4 saja. Gadis sudah kelelahan," teriak Mas Dimas. "Oke." Tibalah kami di pos 4, yaitu kuburan kuda dengan ketinggian 1431 mdpl. Udara dingin semakin terasa menusuk hingga ke tulang-tulang rusukku hingga tubuhku menggigil hebat. "Sayang, kamu kedinginan banget ya?" tanya Mas Dimas sambil menggenggam erat kedua tanganku. Aku hanya mengangguk lemas sambil menatap ke sekeliling dengan perasaan yang tak karuan. Aku seperti melihat ada sosok yang sedang mengintaiku dari semak belukar itu. Tapi
Setiap kali aku melihatnya tak nampak sosok apapun. Kita dirikan tenda di sini, ucap Om Irfan. Tapi bukannya di pos 4 itu dilarang keras ya untuk mendirikan tenda? Timpal Om Farhan. Iya bener tuh, kita ngecamp di pos 5 saja. Di sana udah ada kafling untuk mendirikan tenda, sahut Om Adit. Tapi kondisi gadis lemah, kita harus istirahat dulu di sini. Lagi pula ini mau menjelang maghrib. Kita nggak akan keburu jika maksa ke puncak malam ini, sahut Mas Dimas. Terjadilah perdebatan. Okelah kalau begitu, terpaksa kita ngecamp di pos 4. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan kita ya, ucap Om Adit. Oke, jawab Mas Dimas. Ya, di pos 4 yang bernama kuburan kuda ini memang terlihat tidak baik-baik saja. Perasaanku pun tidak tenang saat melihat ke sekelilingnya. Entah mengapa hawa merinding semakin menjadi-jadi. Namun tubuhku tidak bisa dipaksakan. Aku tak kuat lagi menanjak gunung ini. Setelah 2 tenda berdiri tegak dan saling berhadapan, segera kurebahkan badan untuk memulihkan tenaga. Nafasku terasa begitu sempit dan terlebih dengan kakiku yang kram tak bisa digerakkan lagi. Kamu istirahat dulu, aku buatkan makanan ya, ucap Mas Dimas. Ya Mas, makasih banyak ya Mas, jawabku. Mas Dimas hanya tersenyum manis sambil mengusap-usap rambutku. Dari dalam tenda yang terbuka lebar, terlihat mereka sedang membuat api unggun dari ranting-ranting kayu kering yang berjatuhan. Perlahan kupejamkan kedua mata ini berharap dapat melepas lelah, walau hanya sejenak, dan tentu sangat berbeda dengan kondisi tempat tidurku. Beginilah keadaan di hutan, membuat hatiku sungguh merindukan kamar berserta guling kesayanganku. Saat aku mulai terbuai oleh sejuknya udara malam ini, tak terasa aku mulai tertidur begitu lelapnya. Pada saat itu pula, aku bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan pakaian seperti orang yang hendak ke sawah. Dia membawa cangkul yang disandarkan di bahunya. Dia menatapku begitu sinis dan mengatakan, "Pulanglah kau dari sini sebelum nyawamu terancam." Seketika ia langsung pergi meninggalkanku yang sedang mencoba memetik bunga edelweiss di sisi jurang. Dia berjalan menanjak ke atas menuju ke puncak. Aku tak tahu siapa sosok kakek itu. Sontak aku terbangun dan menatap kaget ke sekeliling yang sudah ramai oleh suara tawa orang-orang di depan api unggun. Ada sepiring makanan di dekatku, dan itu pemberian dari Mas Dimas, yaitu berupa nasi goreng yang dilengkapi dengan sosis dan telur diorak-arik. Perutku belum lapar dan tubuhku masih terasa sakit sekali. Ingin rasanya aku pulang, dan tiba-tiba aku teringat dengan wajah kedua orang tuaku yang entah sedang apa di sana. "Mah, Pah, maafkan gadis. Pasti mama sama papa panik mencari gadis ya," batinku menangis. Tak lama kemudian, saat aku sedang duduk termenung di dalam tenda, tiba-tiba bagian tenda belakang seperti ada yang memukul. Terdengar suara kayu yang memukul bagian tenda belakang hingga bergerak-gerak dan membuat tubuhku gemetaran. Aku melihat ada sosok setinggi pohon dan tubuhnya sangat besar, serba hitam. Sontak aku langsung teriak dan berlari keluar. "Tolong, tolong!" "Loh, ada apa sayang?" tanya Mas Dimas sambil memeluk tubuhku. Aku melihat teman-temannya sedang memegang sebuah botol hingga perasaanku semakin tak tenang. "Mas, di belakang tenda ada hantu Mas. Tubuhnya setinggi pohon itu dan berkulit hitam semua. Aku takut Mas,
Aku ingin pulang saja, Mas. Air mataku tak dapat terbendung lagi. Aku sungguh merasa sendirian di gunung ini, terlebih saat aku mencium aroma tak sedap dari mulut Mas Dimas. Iya, aku tahu aroma apa yang sudah ia minum itu. Sorot mata mereka pun sangat berbeda menatapku. Senyum mereka membuatku semakin ketakutan hingga tubuh ini gemetar hebat. Jangan takut sayang, kan ada aku di sini. Ayolah kita nikmati malam tahun baru ini. Mas Dimas semakin mendekatkan wajahnya dan memeluk erat tubuhku. Tak kurasa air mataku semakin menjadi-jadi dan dadaku terasa begitu sesak saat ia mendekapku lalu menciumi wajahku begitu liarnya. Mas, jangan mas, aku takut mas. Suaraku terbata-bata dan sekujur tubuhku semakin gemetaran hebat saat mendengar teman-temannya menertawakanku dengan terbahak-bahak. Mereka kemudian semakin mendekatiku dengan tingkahnya yang aneh dan aku tahu bahwa mereka sedang mabuk berat. Sontak aku lepas dekapan tangan Mas Dimas dan aku mencoba untuk lari. Namun tiba-tiba aku terjatuh karena tersandung oleh kaki salah satu temannya Mas Dimas. Kalian jangan macam-macam, biarkan aku pulang sendiri. Aku berteriak histeris dan suaraku terbata-bata. Namun mereka bukannya menjauhiku, tapi justru mendekatiku dan menarik tanganku dengan paksa untuk masuk ke dalam tenda. Mas, tolong aku mas. Aku berteriak histeris meminta tolong kepada Mas Dimas, namun dia hanya menatapku sambil tersenyum sinis. Ketiga teman-temannya mengangkat tubuhku masuk ke dalam tenda. Jangan lakukan itu pada aku, lepaskan aku, tolong. Tak ada satupun yang mendengar teriakanku hingga seakan separuh jiwaku pergi dan aku pasrah jika terjadi sesuatu yang buruk menimpaku nanti. Seketika tubuhku didorong ke dalam tenda dan temannya yang bernama Adit masuk ke dalam tenda, sedangkan yang lainnya berada di luar sambil tertawa terbahak-bahak. Om, jangan mendekat om. Aku akan berteriak sekencang-kencangnya jika om mendekat. Ucapku terbata-bata. Gadis, kau ini memang cewek polos. Mana ada orang di tengah hutan begini, apalagi di pos 4 ini. Gak akan ada pendaki yang lewat. Om boleh ya sedikit icip-icip tubuh indahmu? Masa Om Dimas saja sih yang dibolehin? Seketika aku langsung menampar pipi Om Adit. Ucapannya sungguh membuat hatiku sakit hingga aku menangis semakin menjadi-jadi. Aku bukan wanita barbar, aku bukan cewek murahan. Tak pernah sama sekali aku melakukan perbuatan ini kecuali dengan Mas Dimas yang sudah kuanggap melebihi dari kekasihku Mas Rangga. Tolong. Suaraku seakan tak mampu lagi berkata-kata. Dadaku semakin sesak dan tubuhku lemas tak berdaya saat Mas Adit mendorong kembali badanku ke tanah di dalam tenda lalu mengikat kedua tanganku dengan sebuah tali dengan sangat kencang hingga aku tak bisa lagi memberontak. Kedua kakiku mencoba untuk menendang-nendang, namun lagi-lagi dia mengikat kedua kakiku dengan tali dan membentangkan kedua pahaku begitu lebar. Kakiku diikat masing-masing ke sebuah patok tenda hingga membentang lebar. Sungguh aku tak berdaya dibuatnya. Ku pejamkan kedua mata ini sambil menghela nafas dalam-dalam. Mungkin kematianku pun sudah dekat dan bahkan aku merasakan bahwa sosok yang tinggi hitam itu adalah malaikat yang memang sudah menunggu dan segera menjemputku malam ini. Mulutku pun ditutup oleh sebuah kain panjang hingga aku tak mampu lagi berteriak.
Seluruh pakaian yang kukenakan dilepas olehnya. Tak sehelai baju pun yang kini melekat di tubuh indahku. Mungkin inilah karma untukku yang sudah melarikan diri dari rumah. Aku sudah menyusahkan kedua orang tuaku. Aku sudah banyak membangkang dan menuntut mereka. Maafkan aku, Mah. Maafkan aku, Pak. Batinku menangis sejadi-jadinya teringat senyuman Mamah dan Papa. Terlebih dengan Mas Rangga yang bertahun-tahun setia menungguku hingga nanti aku lulus kuliah dan siap untuk dilamarnya. Aku sudah mengecewakan mereka dan mungkin waktuku sudah tak banyak lagi di dunia ini. Sekujur tubuhku bercucuran keringat dingin. Ketakutan semakin menjadi-jadi saat melihat Om Adit membuka semua pakaian yang dikenakannya. Hingga akhirnya aku melihat semua tubuhnya tanpa sehelai baju. Tak mampu lagi bibir ini berkata. Semua begitu kejam denganku, termasuk dengan Om Dimas. Tak akan kubiarkan mereka hidup bebas jika nanti aku akan mati di gunung ini. Halo gadis, tubuhmu indah sekali sayang. Perlahan dia menyentuh bagian tubuhku yang paling sensitif hingga aku tak mampu membuka kedua mata ini. Tubuhku lemas tak berdaya. Rasa takut ini sudah menguasai kesekujur tubuhku. Ya Tuhan, cabutlah saja nyawaku sekarang. Aku terlalu kotor. Aku tak pantas untuk hidup di dunia ini. Tapi izinkan aku untuk membalas dendam apa yang mereka perbuat denganku. Mereka menghancurkan hidupku. Mereka menghancurkan semua impianku. Selang beberapa menit setelah Om Adit mempermainkan tubuhku dan bahkan dia telah menyemburkan cairannya ke dalam rahimku berkali-kali, tiba-tiba Om Dimas dan kawan-kawan yang lain pun ikut masuk ke dalam tenda yang berukuran mini ini hingga seakan aku dikelilingi setan berwujud manusia ini. Om Dimas melepas sebuah kain yang menutup mulutku hingga akhirnya aku bisa menyemburkan air liurku ke wajah Om Dimas. Begitu emosinya aku melihat wajahnya hingga aku berkali-kali menyemburkan air liurku tepat ke wajahnya hingga ia bersikap sinis denganku dan menampar pipi kananku dengan kencang. Bajingan kamu Om, sampai ke lubang semut pun akan kubalas rasa sakit ini. Kamu yang sudah menghancurkan hidupku. Lihat saja kau tua bangka, hidupmu tak akan tenang.